3 hari Marc Marquez menjalani tes pramusim di sirkuit Sepang, Malaysia. 3 hari pula ia beradaptasi dengan Ducati Desmosed di GP23 yang menjadi tunggangannya di Gresini Racing. Bagi Marc Marquez, tes ini bukan sekadar mengenal motor baru dan mencari data untuk motor, namun juga mengubah gaya balapnya dengan pendekatan yang berbeda. Dari 11 tahun menunggangi Honda RC123V di Repsol Honda Team, tentu ada cara berbeda untuk menjinakkan Ducati Desmosed di GP23. Salah satunya menurut Marquez adalah penggunaan ban belakang yang berbeda dari Honda dan Ducati. Maksudnya adalah ban belakang digunakan untuk counter steering pada saat setiap masuk tikungan. Juga memaksimalkan daya dari ban belakang untuk mengandalkan kecepatan, itu yang membuat ban belakang lebih sering dipakai. Bahkan Marc Marquez bertukar pikiran dengan Luca Marini yang kebalikan darinya dari motor Ducati ke Honda. Keduanya setuju dengan pendekatan yang sama untuk Ducati dan Honda. Marquez menjelaskan kalau dengan Ducati ada beberapa sirkuit yang tidak bisa memaksimalkan ban belakang seperti di Sepang. Namun jika di Valencia bisa pakai cara seperti itu, tapi dengan karakter tikungan cepat seperti Sepang, Marquez mengaku tidak bisa pakai cara yang sama dengan Honda. Marquez pun menyadari kebiasaan 11 tahun bersama Honda harus dihentikan. Tidak bisa seperti ini terus-menerus. Tes MotoGP 2023 di sirkuit Sepang, Malaysia memasuki hari ketiga pada Kamis. Ducati langsung tancap gas pada sesi pagi mengingat temperatur trek ini lebih dingin dibanding 2 hari sebelumnya. Hasilnya, Ducati Desmosed di GP24 alias yang terbaru langsung mencetak rekor lap. Dipimpin oleh Pecco Bagnaia yang mencetak waktu 1 menit 56,682 detik. Lalu ada Jorge Martin yang mencetak waktu 1 menit 56,854 detik atau lebih lambat hanya 0,172 detik dari Pecco. Kemudian ada Enea Bastianini yang pada hari Rabu mencetak rekor lap, kini ia lebih lambat 0,256 detik dari rekan setimnya. Ducati spek lama atau Ducati Desmosed di GP23 juga masih tergolong kencang. Alex Marquez ada di posisi keempat dengan 1 menit 56,938 detik atau hanya lebih lambat 0,256 detik dari Bagnaia. Satu-satunya rider non-Ducati di posisi 5 besar hanya Alex Espargaro yang lebih lambat 0,409 detik dari Bagnaia. Marc Marquez menjalani pagi yang cukup mulus dengan berada di urutan ke-6 dengan 1 detik 57,270 detik. Lalu di manakah pabrikan Jepang pada sesi tes hari ketiga sampai pukul 12.30 waktu setempat? Sejauh ini Joan Mir jadi rider Honda terbaik di posisi 9 dengan catatan waktu 1 menit 57,374 detik. Kemudian Yamaha dipimpin oleh Fabio Quartararo di posisi 11 dengan catatan waktu 1 menit 57,525 detik. Kabar preview pindah dari Formula One ke MotoGP memang santer beberapa bulan terakhir. Mengutip Speedweek, ia ditunjuk sebagai kepala tim satelit Aprilia Trackhouse Racing. Sekadar informasi, David Brivio adalah manajer tim MotoGP yang sukses di Suzuki X-Star dari 2014 hingga akhir 2020. Brivio sukses mengantarkan Suzuki meraih gelar juara dunia bersama Joan Mir. Pada tahun 2021, manajer asal Italia itu geser ke Formula One untuk gabung tim Alpine. Namun, jabatan Director of Racing Expansion Projects ternyata tidak sesuai ekspektasi Brivio. Pada 12 Desember lalu, Alpine Racing mengonfirmasi bahwa Brivio dan tim berpisah berdasarkan kesepakatan bersama pada akhir tahun 2023. Pria berusia 59 tahun itu bilang kalau dirinya ingin mengejar peluang karir lain. Sudah menjadi rahasia umum kalau hatinya hanya ada untuk MotoGP. Pertama kali terlihat pada pembalap uji Michel Pirro pada shakedown minggu lalu, paket aerodinamis baru ini menggabungkan tata letak berundak di bagian samping motor dengan diffuser di bagian bawah fairing, yang mana ini merupakan dua bagian yang telah diuji coba secara terpisah tahun lalu. Idenya adalah untuk meningkatkan performa menikung dan pengereman motor, sesuatu yang sebelumnya diyakini Ducati akan sulit dicapai dengan fairing tunggal.
Bagnaia, rekan setimnya di tim pabrikan Enea Bastianini dan Jorge Martin dari Pramac semuanya mendapatkan kesempatan untuk mencoba aero baru pada motor mereka masing-masing untuk pertama kalinya. Di hari Rabu setelah mendedikasikan hari pembuka uji coba di Sepang untuk membandingkan versi mesin yang berbeda. Bagnaia memuji pekerjaan yang telah dilakukan Ducati untuk memperkenalkan fairing baru bersama dengan pembaruan lain yang telah dilakukan pada GP24. Diminta untuk menjelaskan bagaimana fairing berdampak pada pengendalian motor, Bagnaia menambahkan fairing baru ini sangat berbeda dibandingkan dengan yang lama yang tahun lalu. Bagnaia merasa mendapat lebih banyak downforce di lintasan lurus, sehingga motornya mengalami lebih sedikit wheelie. Tetapi Bagnaia mengungkapkan ketika motor masuk tikungan dengan hard braking, motornya menjadi sedikit lebih kaku. Meski begitu, Bagnaia menilai fairing ini punya potensi lebih bila bisa menemukan setup motor yang tepat. Asalkan dirinya bisa beradaptasi untuk membuatnya lebih mudah dan potensi wheelie lebih kecil. Aero baru ini akan dihomologasi tepat waktu untuk Grand Prix Qatar yang akan berlangsung bulan depan. Dilanjut dengan pembaruan lebih lanjut pada motor yang direncanakan untuk Grand Prix Inggris pada Agustus menurut manajer tim Ducati David Tardosi. Bagnaia juga telah menguji garpu baru di Malaysia yang menurutnya telah meningkatkan performa pengereman Ducati. Quartararo telah menjalani hari ketiga tes resmi pramusim MotoGP 2024 di sirkuit Sepang, Malaysia. Setelah 2 hari menjalani tes tersebut, El Diablo tampak masih kesulitan bersama Yamaha. Quartararo mengatakan bahwa dirinya masih kesulitan untuk mencetak waktu terbaiknya dalam 1 lap. Dia juga mengungkapkan bahwa motornya masih terasa tidak stabil ketika keluar dari tikungan. Walaupun dia mengakui kecepatan yang dimiliki M1 2024, namun tetap saja dia masih kesulitan untuk mencatat waktu tercepatnya dalam 1 lap. Hal itulah yang menurutnya masih menjadi masalah utama tim pabrikan asal Jepang tersebut.